Konon menurut Babat Lombok, di daerah NTB pernah berdiri sebuah kerajaan tertua yang berkuasa di pulau ini, yaitu Kerajaan Laek. Dalam bahasa Sasak Laek berarti waktu lampau. Namun sumber lain, yakni Babat Suwung menyatakan, kerajaan tertua yang ada di Lombok adalah Kerajaan Suwung yang dibangun dan dipimpin Raja Betara Indra. Kerajaan Suwung kemudian surut dan digantikan oleh Kerajaan Lombok. Pada abad ke-9 hingga abad ke-11 berdiri Kerajaan Sasak yang kemudian dikalahkan oleh salah satu kerajaan yang berasal dari Bali pada masa itu. Beberapa kerajaan lain yang pernah berdiri di Pulau Lombok antara lain Pejanggik, Langko, Bayan, Sokong Samarkaton, dan Selaparang. Kerajaan Selaparang sendiri muncul pada dua periode, yakni pada abad ke-13 dan abad ke-16. Kerajaan Selaparang pertama adalah kerajaan Hindu dan kekuasaannya berakhir dengan kedatangan ekspedisi Kerajaan Majapahit tahun 1357. Kerajaan Selaparang kedua adalah kerajaan Islam dan kekuasaannya berakhir tahun 1744, setelah ditaklukkan oleh gabungan pasukan Kerajaan Karangasem dari Bali dan Arya Banjargetas, yang merupakan keluarga kerajaan yang berkhianat terhadap Selaparang karena permasalahan dengan Raja Selaparang. Pendudukan Bali ini memunculkan pengaruh kultur Bali yang kuat di sisi barat Lombok, seperti pada tarian serta peninggalan bangunan, misalnya Istana Cakranegara di Ampenan. Baru pada tahun 1894 Lombok terbebas dari pengaruh Karangasem akibat campur tangan Batavia, Hindia Belanda, yang masuk karena pemberontakan orang Sasak mengundang mereka datang. Namun demikian, Lombok kemudian berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda secara langsung. Masuknya Jepang, 1942, membuat Lombok otomatis berada di bawah kendali pemerintah pendudukan Jepang wilayah timur. Seusai Perang Dunia II Lombok sempat berada di bawah negara Indonesia Timur, sebelum kemudian tahun 1950 bergabung dengan Republik Indonesia. Di samping bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, penduduk Pulau Lombok terutama suku Sasak menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa utama dalam percakapan sehari-hari. Di seluruh wilayah Lombok sendiri bahasa Sasak dapat dijumpai dalam 4 macam dialek yang berbeda, yakni dialek Utara, Tengah, Timur Laut, dan Tenggara. Selain itu dengan banyaknya penduduk suku Bali yang berdiam di Lombok, sebagian besar berasal dari eks-kerajaan Karangasem, di beberapa tempat terutama di Lombok Barat dan Kota Matia Mataram dapat dijumpai perkampungan yang menggunakan bahasa Bali sebagai bahasa percakapan sehari-hari. Kini, agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Lombok, terutama masyarakat suku Sasak. Disusul agama Hindu dan Kristen. Dari sekian keunikan yang ada di Lombok, tenun kain songket dan tenun ikat menjadi buruan para wisatawan yang datang ke NTB. Kain tenun songket dan tenun ikat ini menjadi kerajinan tangan masyarakat Lombok selain mutiara dan pariwisata. Mutiara asal Lombok ini menjadi komoditas ekspor ke Jepang dan berbagai negara lainnya. Tak heran, perajin dan pengusaha kerang mutiara banyak bermunculan. Namun kini Lombok Tengan berbenah dengan membangun sejumlah objek wisata alam, terutama pantai, seperti Pantai Senggigi, Cakranegara, Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan, Gunung Rinjani, Pantai Kuta, Lombok, Sentanu, Tete Batu, Air Terjun Sendang Gile, dan sebagainya. Di objek wisata ini banyak dijumpai bangunan khas suku Sasak yang terbuat dari kayu dan jerami. Menurut Babat Lombok, kerajaan tertua di Pulau Lombok bernama Kerajaan Laek. Tapi, sumber lain, yaitu Babat Suwung menyatakan bahwa kerajaan tertua di Lombok adalah Kerajaan Suwung yang dibangun dan diperintah oleh Raja Betara Indra. Setelah kerajaan Suwung ini surut, baru muncul Kerajaan Lombok. Pada abad ke-9 hingga abad ke-11 berdiri Kerajaan Sasak yang kemudian dikalahkan oleh salah satu kerajaan yang berasal dari Bali pada masa itu. Pada awalnya, kerajaan yang berdiri adalah Kerajaan Laek. Diperkirakan, posisinya berada di Kecamatan Sambalia, Lombok Timur. Dalam perkembangannya,
Kemudian terjadi emigrasi, masyarakat Laek berpindah dan membangun sebuah kerajaan baru, yaitu Kerajaan Pamatan, di Emel, Desa Sembalun sekarang. Suatu ketika, Gunung Rinjani meletus abad ke-13 menghancurkan desa dan kerajaan yang berada di sekitarnya. Para penduduk menyebar menyelamatkan diri ke wilayah aman. Perpindahan tersebut menandai berakhirnya Kerajaan Pamatan. Setelah Pamatan berakhir, muncullah Kerajaan Suwung yang didirikan oleh Batara Indra. Lokasi kerajaan ini terletak di daerah Perigi saat ini. Setelah Kerajaan Suwung berakhir, barulah kemudian muncul Kerajaan Lombok. Seiring perjalanan sejarah, Kerajaan Lombok kemudian mengalami kehancuran akibat serangan tentara Majapahit pada tahun 1357 Masehi. Raden Mas Pahit, penguasa Kerajaan Lombok melarikan diri ke dalam hutan. Ketika tentara Majapahit kembali ke Jawa, Raden Mas Pahit keluar dari hutan dan mendirikan kerajaan baru dengan nama Batu Parang. Dalam perkembangannya, kerajaan ini kemudian lebih dikenal dengan nama Kerajaan Selaparang. Menurut Jelenga, ekspedisi Majapahit ini meninggalkan jejak kerajaan Jel-Jel di Bali. Sedangkan di Lombok, berdiri 4 kerajaan utama yang saling bersaudara, yaitu, Kerajaan Bayan di barat, Kerajaan Selaparang di timur, Kerajaan Langko di tengah, dan Kerajaan Pejanggik di selatan. Selain keempat kerajaan tersebut, terdapat beberapa kerajaan kecil, seperti Parwa dan Sokong Samarkaton serta beberapa desa kecil, seperti Pujut, Tempit, Kedaro, Batu Dendeng, Kuripan, dan Kentawang. Seluruh kerajaan dan desa ini takluk di bawah Majapahit. Ketika Majapahit runtuh, kerajaan dan desa-desa ini kemudian menjadi wilayah yang merdeka. Kerajaan Selaparang terbagi dalam 2 periode. Pertama, periode Hindu yang berlangsung dari abad ke-13 Masehi, dan berakhir akibat ekspedisi Kerajaan Majapahit pada tahun 1357 Masehi. Dan kedua, periode Islam, berlangsung dari abad ke-16 Masehi, dan berakhir pada abad ke-18 1740 Masehi, setelah ditaklukkan oleh pasukan gabungan Kerajaan Karangasem, Bali dan Banjargetas. Pada awal abad ke-18 Masehi, Lombok ditaklukkan oleh Kerajaan Jel-Jel Bali. Muncul Kerajaan Karangasem Lombok tahun 1740 sampai tahun 1838, dan Kerajaan Mataram tahun 1838 sampai tahun 1894. Peninggalan Bali yang sangat mudah dilihat adalah banyaknya komunitas Hindu Bali yang mendiami daerah Mataram dan Lombok Barat. Lombok berhasil bebas dari pengaruh Jel-Jel setelah terjadinya pengusiran yang dilakukan Kerajaan Selaparang, Lombok Timur, dengan dibantu oleh kerajaan yang ada di Sumbawa pengaruh Makassar. Beberapa prajurit Sumbawa kabarnya banyak yang akhirnya menetap di Lombok Timur, terbukti dengan adanya beberapa desa di tepi timur Laut Lombok Timur yang penduduknya mayoritas berbicara menggunakan bahasa Samawa. Intervensi Belanda di Lombok Kerajaan Mataram, tahun 1838 sampai tahun 1894 terjadi pada tahun 1894, dan merupakan bagian dari serangkaian intervensi Belanda di Bali dan sekitarnya, yang pada akhirnya menjadikan di Bali dan Lombok terkolonisasi secara penuh sebagai bagian dari Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Menurut Babat Lombok, kedatuan tertua di Lombok terletak di Desa Lae, dengan rajanya Toak Lokak disinyalir berlokasi di Sembalun sekarang ini. Kedatuan ini kemudian terpencar-pencar ke Sambelia, Batu Dendeng, Suwung yang terletak di sebelah utara Perigi rajanya Batara Indra. Selanjutnya Kedatuan Lombok. Dalam Babat Suwung, kedatuan awal di Lombok adalah Kedatuan Suwung yang berpusat di antara Sambelia dan Sugian sekarang. Beberapa ahli dan sejarawan menduga bahwa Kedatuan Suwung adalah Kedatuan Pamatan. Setelah meletusnya Gunung Rinjani kemudian bermunculan kedatuan kecil seperti Selaparang, Bayan, Sokong, Langko, Pejanggik. Secara garis besarnya kerajaan di Pulau Lombok terbagi menjadi dua bagian, yaitu Kedatuan Sasak dan Kedatuan Selaparang.
Hindu. Kedatuan Selaparang Hindu disebut dalam Pamencangah dan Pararaton. Disebut pula dengan Kedatuan Sasak beribu kota pemerintahan di Kecamatan Ringgabaya Desa Presa, Selaparang. Selaparang Hindu, Sasak dan Sumbawa. Dengan gelar raja yaitu Dewa Meraja yang namanya Sri Dadelanata. Wilayah kekuasaannya meliputi Pulau Lombok dan bagian barat Pulau Sumbawa dengan ibu kota Presak Selaparang. Setelah Kedatuan Lombok dihancurkan oleh tentara Majapahit, Raden Maspahit melarikan diri ke dalam hutan, dan sekembalinya tentara itu Raden Maspahit membangun kedatuan baru yang bernama Batu Parang, yang kemudian terkenal dengan nama Selaparang.